Hai pemirsa Zodiak ID, berjumpa lagi di video kali ini ya. Perkenalkan, nama saya adalah Mas Agung, salah satu dari admin di Zodiak ID ini, di channel Zodiak ID ini. Dan sekali lagi ya, di video kali ini saya ingin membagikan sebuah informasi ya mengenai ilmu perbintangan atau yang lebih kita kenal dengan istilah zodiak seperti ya. Namun seperti biasa sahabat semua, sebelum saya mulai membacakan informasinya, mohon teman-teman untuk support dahulu channel ini dengan cara mengklik like dan juga subscribe, dan juga klik tombol loncengnya dan juga share video ini agar bisa bermanfaat untuk teman-teman lainnya di luar sana ya. Oke sahabat semua, ternyata yang namanya zodiak ini tidak hanya ada dan juga berkembang di awal pertama kali di Eropa atau Yunani seperti itu ya. Jadi tidak hanya dari Yunani, ternyata 12 zodiak juga pernah berkembang dan juga memang pernah berkembang sebetulnya di Indonesia sendiri yang kemungkinan tidak banyak orang tahu. Dan ilmu perbintangan ya sahabat semua yang lebih dikenal dengan zodiak ini memang amat sangat populer ya, seringkali digunakan sebagai media untuk memprediksi hal-hal tertentu di masa depan oleh beberapa peramal tentunya ya. Dan zodiak yang selama ini ya, yang sahabat banyak kenal luas di orang-orang di dunia seperti ya, itu adalah ilmu perbintangan yang sebenarnya berasal dari Yunani. Nah, namun sahabat, siapa sangka ternyata di Indonesia sendiri juga memiliki ya zodiak yang tidak kalah dengan zodiak-zodiak punyanya orang Yunani sana ya. Dan zodiak ini berasal dari salah satu suku ya di negara kita Indonesia ya, yaitu orang-orang yang memiliki suku Batak seperti ya, yang seringkali zodiak ini disebut atau diistilahkan sebagai Parmesa 12 seperti ya, yang ini sebutan dari orang-orang suku Batak. Jadi perhitungan zodiak Parmesa ini sahabat semua itu disesuaikan dengan kalender orang-orang atau suku Batak ya, yang disebut dengan perhalan seperti itu ya. Nah, memiliki jumlah sebanyak 12 ya sahabat ya. Zodiak dari orang-orang suku Batak ini sudah ada sejak zaman nenek moyang dulu. Entah duluan orang-orang Yunani yang membuat zodiak atau mungkin orang-orang suku Batak ini seperti itu ya. Nah, ini yang masih menjadi misteri sampai sekarang. Mudah-mudahan ada sahabat yang mampu memecahkan misteri ini seperti itu ya. Nah, oleh karena itu sahabat, untuk lebih memperkenalkan lagi tentang wawasan Nusantara, berikut 12 zodiak yang berasal dari suku Batak yang perlu kamu ketahui. Yang pertama sahabat ya, adalah ada zodiak ya, yang pertama sebutannya yaitu adalah Marumba ya. Zodiak Marumba ini ya, sebutan orang Batak adalah untuk zodiak orang-orang yang lahir dari tanggal kelahiran 9 Februari sampai dengan tanggal 10 Maret sahabat ya. Jadi zodiak Marumba ini sendiri ya sahabat ya, ini dilambangkan seperti ya, seperti istilahnya marumba atau orang-orang yang dilambangkan dengan periuk seperti itu ya, yang cenderung mereka ini memiliki orang-orang yang memiliki jiwa sosial seperti ya, mudah beradaptasi, cerdik, dan jeleknya atau kurangnya itu agak sedikit pelupa seperti itu ya. Jadi mereka ini yang berzodiak Marumba ini biasanya punya sifat sosial baik banget gitu ya, sifat sosial yang sangat tinggi ya. Mereka juga mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan dan gampang bergaul serta memiliki banyak ide-ide yang kreatif biasanya. Nah, namun ya, orang-orang yang berzodiak ini ya, Marumba ini terkenal orang-orang yang agak sedikit cenderung pelupa gitu ya, dan sering dianggap ingkar janji oleh orang-orang. Nah, jika bicara masalah pekerjaan, orang-orang yang di bawah naungan zodiak Marumba ini, kemungkinan pekerjaan yang cocok untuk mereka adalah seorang guru atau seorang terapis kesehatan atau semacam tabib seperti itu ya. Next, zodiak yang kedua ya, dari zodiak Batak sendiri yaitu teman-teman yang bernaung di zodiak Mena ya. Nah, Mena ini ya adalah sebutan zodiak Batak untuk orang yang kelahiran tanggal 11 Maret sampai dengan tanggal 12 April sahabat ya. Nah, zodiak Mena ini sendiri disimbolkan dengan ikan. Ya, ini adalah salah satu zodiak ya, dimana kalau di Yunani disebutnya Pisces gitu, tapi di sini disebutnya Mena seperti itu ya. Jadi orang yang punya zodiak
MENA ini sahabat sendiri ya, ini cenderung sifatnya itu suka mengalah ya, suka mengalah dan cenderung lincah orangnya seperti itu, dan suka bergaul, rukun, tetapi kadang terkenal pelit seperti itu ya. Nah, orang-orang yang memiliki zodiak MENA ini sendiri sahabat ya, mereka itu cenderung sangat mendewakan yang namanya perdamaian ya, dan tidak orang yang sangat tidak suka yang namanya keributan. Jadi pekerjaan yang cocok untuk orang-orang yang berzodiak MENA ini adalah seorang seniman atau mungkin yang berkaitan dengan bidang-bidang transportasi seperti itu ya. Next, yang ketiga, teman-teman yang bernaung di zodiak yang namanya Gorda ya. Nah, Gorda ini sendiri sahabat adalah teman-teman yang bernaung di antara tanggal kelahiran 13 April hingga tanggal 14 Mei sahabat ya. Jadi tidak hanya dari Yunani ya, tapi di zodiak Batak sendiri juga ada zodiak yang lambangnya kambing. Jadi zodiak Gorda ini lambangnya kambing sahabat ya. Nah, mereka yang berzodiak Gorda ini biasanya sedikit lebih lembek gitu ya, lebih istilahnya galau seperti itu ya, tetapi suka mencoba hal-hal baru ya. Selain itu juga orang yang bernaung di zodiak Gorda ini juga orang-orang yang memiliki wawasan yang luas luar biasa. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki zodiak Gorda ini cenderung akan menjadi pemimpin yang sukses karena memiliki sifat positif. Dia selalu berpikir positif seperti itu ya. Dan pekerjaan yang cocok untuk orang-orang yang berzodiak Gorda ini adalah seorang pegawai seperti itu ya, karyawan, guru, pengembara atau mungkin traveler seperti itu ya, wartawan, atau mungkin menjadi seorang tentara atau oknum angkatan seperti itu ya. Next, yang keempat adalah teman-teman yang bernaung di zodiak yang namanya Marsoba. Nah, Marsoba ini adalah teman-teman yang bernaung di tanggal kelahiran 15 Mei sampai dengan tanggal 16 Juni. Nah, orang-orang yang termasuk di kelompok zodiak Marsoba ini ya, orang-orang yang biasanya terlahir dengan sifat yang sabar sahabat ya, telaten, tetapi kadang cenderung agak sedikit lamban seperti itu ya. Jadi biarpun lelet atau biarpun agak sedikit lambat seperti itu ya, mereka ini pandai berhemat seperti itu ya, tapi mudah tergoda jika sesuatu amat sangat mereka inginkan seperti itu ya. Nah, zodiak Marsoba ini sahabat, jika sudah marah itu biasanya sangat frustasi, hancur dan rapuh begitu hatinya. Jadi mereka tuh sangat istilahnya anti untuk dikecewakan. Nah, untuk urusan pekerjaan sendiri sahabat, orang-orang yang berzodiak Marsoba ini mereka cocok sekali berkutat di bidang yang berkaitan dengan seni ya, atau menjadi perawat, atau mungkin juru runding, atau mungkin seorang diplomator seperti itu ya. Pemasaran juga bagus ya, prospek bisnisnya, dan juga sebagai pengusaha juga sangat bagus sekali. Next, yang kelima, yaitu teman-teman yang bernaung di zodiak yang namanya Nituna. Nah, untuk orang-orang yang bernaung di zodiak Nituna ini, untuk Anda yang lahir dari tanggal kelahiran 17 Juni sampai dengan 18 Juli. Nah, untuk orang-orang yang lahir di zodiak Nituna ini ya, dilambangkan dengan zodiak yang lambangnya seperti cacing sahabat ya. Jadi orang ini biasanya memiliki sifat yang agak sedikit pelin-pelan gitu ya, pelin-pelan, suka berubah-ubah pendiriannya. Nah, karenanya seperti itu ya, mereka orang yang berzodiak Nituna ini selalu suka mencoba hal-hal baru dan punya wawasan yang luas. Mereka suka sekali coba-coba hal-hal yang baru. Jadi mereka cepat bosanan orangnya seperti itu ya. Jadi orang zodiak yang di bawah naungan Nituna ini bisa sukses ya kalau mereka misalnya menjadi seorang polisi ya, planner atau seorang perencana seperti itu ya, pelaut, atau mungkin seorang relawan atau mungkin pekerja sosial seperti itu ya. Next, yaitu yang keenam, yaitu teman-teman yang bernaung di zodiak yang namanya Makara. Nah, Makara ini sahabat sendiri ya, dilambangkan dengan seekor kepiting. Ya, ini bukan Cancer ya di zodiak Yunani, tapi memang Makara ini untuk sebutan suku Batak itu adalah kepiting ya. Nah, mereka yang berzodiak Makara ini sahabat itu biasanya memiliki perasaan yang halus dan suka menyendiri, makanya dilambangkan oleh kepiting. Nah, terkenal sebagai penyayang binatang biasanya orang-orang yang berzodiak Makara ini ya, yang lahir dari antara tanggal 19 Juli sampai dengan 20 Agustus ya.
mereka ini juga setia dengan istilahnya pasangannya, atau mungkin kawan atau mungkin sahabat karibnya seperti itu ya. Dan biasanya orang-orang yang berzodiak Makara ini, sahabat, itu biasa hidup sederhana dan tidak suka foya-foya orangnya. Jadi cocok banget easy going seperti itu ya. Nah, pekerjaan yang biasanya cocok ya untuk orang-orang yang berzodiak Makara ini adalah mungkin pekerjaan yang berhubungan dengan hal-hal spiritual, atau contohnya pemuka agama ya, petani, pedagang, dokter, atau mungkin tentara seperti itu ya, angkatan seperti itu ya. Nah, next yang ketujuh adalah teman-teman yang bernaung di zodiak yang namanya Babiat. Nah, Babiat ini adalah orang-orang yang lahir di tanggal kelahiran antara 21 Agustus sampai dengan tanggal 22 September, sahabat ya. Jadi lambang dari zodiak Babiat ini sendiri adalah dilambangkan dengan singa. Jadi bukan zodiak Leo ya, tetapi memang lambangnya seperti singa seperti itu ya. Nah, zodiak ini mirip seperti orang-orang yang bernaung di zodiak Leo ya, karena dilambangkan dengan singa. Dan mereka yang berzodiak Babiat ini ya, sahabat, biasanya punya sifat yang istilahnya pemberani, jujur, dan suka berterus terang. Jadi ngomong apa adanya gitu ya, blak-blakan seperti itu. Nah, cenderung orang-orang yang berzodiak di lambang Babiat ini ya, mereka itu orangnya lebih temperamen ya, tetapi gampang juga redanya seperti itu ya. Nah, justru pekerjaan yang cocok untuk orang-orang yang berzodiak Babiat ini adalah mereka bisa saja menjadi guru ya, atlet bela diri, atau mungkin menjadi tentara seperti itu ya, luar biasa sekali. Next, yaitu zodiak yang ke-8, teman-teman yang bernaung di zodiak yang namanya Hania. Nah, untuk zodiak Hania ini, sahabat, itu dilambangkan dengan burung ya. Untuk Anda yang lahir dari tanggal kelahiran 23 September sampai dengan tanggal 24 Oktober. Nah, dilambangkan zodiak ini, sahabat semua ya, dilambangkan dengan burung ya, karena orang-orang yang berzodiak Hania ini memiliki sifat yang baik dan suci, bagaikan burung seperti itu ya. Jadi mereka juga bisa sangat kritis ya kalau ada yang menarik perhatiannya. Nah, cenderung orang-orang yang berzodiak Hania ini mereka pasti dikejar sampai benar-benar mengerti seperti itu ya, apapun yang mereka inginkan tersebut. Dan zodiak ini juga terkenal sebagai orang-orang yang sangat terorganisir. Nah, tetapi orang-orang yang berzodiak Hania ini, sahabat, itu lebih suka berada di belakang layar. Jadi nggak suka terlalu disorot gitu ya. Dan tidak begitu suka menjadi pusat perhatian orang-orang. Nah, mereka juga dikenal memiliki insting yang kuat dan cocok banget kalau kerja sebagai yang namanya distributor, pedagang, atau bekerja di lautan seperti itu ya. Next, yang ke-9 adalah teman-teman yang bernaung di zodiak yang namanya Tola. Nah, Tola ini adalah orang-orang yang lahir di tanggal kelahiran 25 Oktober sampai dengan tanggal 26 November, sahabat ya. Nah, lambang dari zodiak Tola ini sendiri adalah dilambangkan dengan pohon. Nah, ini lambangnya beda ya, yaitu pohon. Nah, zodiak Tola ini ya, mereka biasanya orang-orang yang bersifat itu agak gampang tersinggung ya, karena perasaannya yang sangat halus seperti itu ya. Tetapi ya, cenderung juga orang-orang yang berzodiak ini juga suka pelin-pelan dan lama jika mengambil keputusan karena suka menimbang-nimbang seperti itu ya. Nah, untuk kehidupan sosial mereka sendiri ya, sahabat, orang-orang yang berzodiak Tola ini ya tidak mudah bergaul dan cenderung agak sedikit tertutup. Dan mereka dengan zodiak Tola ini profesinya cocok sekali untuk menjadi seorang guru, pengajar gitu ya, petani, dokter, atau mungkin sebagai pengusaha yang sukses. Next, yang ke-10, teman-teman yang bernaung di zodiak yang namanya Martiha seperti itu ya. Nah, Martiha ini, sahabat, agak berbeda ya dengan lambang-lambang yang lainnya. Ini lambang zodiaknya adalah batu. Ya, cuman batu saja seperti itu ya. Jadi orang-orang yang lahir di zodiak Martiha ini termasuk orang yang lahir di tanggal kelahiran 27 November sampai dengan tanggal 28 Desember. Jadi orang-orang ini dilambangkan dengan bentuk batu ya. Orang ini cenderung memiliki orang-orang yang punya niat yang keras ya, orang yang agak sedikit keras kepala tetapi punya semangat yang kuat seperti itu ya. Dan mereka juga terkenal tertutup dalam kehidupan sosialnya.
Nah, tidak hanya itu ya sahabat ya, zodiak ini juga bisa dibilang sulit untuk diajak bercanda karena cenderung agak kaku gitu orangnya seperti itu ya. Nah, mereka yang berzodiak Martiha ini sahabat itu cocok banget sebagai peneliti atau misalnya orang-orang yang berkecimpung di dunia sains seperti itu ya, yang selalu ingin mencoba hal-hal yang baru. Next, yaitu yang ke-11, yaitu teman-teman yang bernaung di zodiak namanya Dano. Nah, untuk zodiak yang Dano ini sendiri ya, ini zodiak yang dilambangkan sebagai lambang air seperti ya, atau cairan seperti itu ya. Nah, orang-orang yang lahir di zodiak Dano ini adalah orang-orang yang lahir dari tanggal kelahiran 29 Desember sampai dengan tanggal 30 Januari, sahabat. Nah, zodiak ini dilambangkan air karena orang-orang yang berzodiak Dano ini sendiri ya adalah tipe orang yang berani mengambil risiko, dan tidak hanya itu sahabat, mereka juga terkenal cerdas, rajin, dan juga teliti luar biasa. Wow, sungguh sangat zodiak yang punya banyak kelebihan seperti itu ya. Nah, selain itu juga orang-orang yang berzodiak Dano ini sahabat memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Namun terkadang sahabat ya, orang-orang yang berzodiak Dano ini terkadang suka menyombongkan dirinya atau suka agak sedikit tinggi hati begitu ya. Oleh karena itu, agar bisa sukses, orang-orang yang berzodiak Dano ini cenderung bisa mengambil pekerjaan sebagai seorang tutor, guru, pelatih gitu ya, atau mungkin dokter, atau mungkin seorang pemuka agama yang suka menceramahi orang. Next, yang ke-12, yaitu teman-teman yang bernaung di zodiak yang namanya Harahata. Ya, Harahata ini adalah teman-teman zodiak yang dilambangkan dengan kodok atau katak seperti itu ya. Karena ya, Harahata ini cenderung dimiliki oleh orang-orang yang memiliki sifat yaitu agak sedikit takut mengerjakan sesuatu tetapi tidak mudah menyerah seperti itu ya. Nah, orang-orang yang biasanya lahir dari tanggal 31 Januari sampai dengan tanggal 8 Februari itu dilambangkan oleh zodiak yang namanya Harahata ini seperti itu ya. Nah, orang-orang yang berzodiak ini, Harahata ini biasanya itu terlalu positif sampai terlalu mudah percaya dengan omongan orang lain, sahabat ya. Jadi, untuk masalah pekerjaan sendiri, sahabat ya, orang-orang yang bernaung di zodiak Harahata ini cocok sekali untuk bisa menjadi penyanyi ya, sastrawan, penulis, wartawan, dan juga seorang budayawan. Baiklah sahabat semua, itu dia urutan 12 zodiak yang asalnya dari suku Batak seperti itu ya, yang juga salah satu warisan dari Nusantara kita Indonesia, yang ternyata tidak kalah serunya dari zodiak-zodiak yang berasal dari Yunani atau Eropa yang selama ini sudah kita kenal seperti ya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk sahabat semua, dan sekali lagi jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara menekan like ya, dan juga subscribe, dan juga klik tombol loncengnya, dan juga share video ini agar bisa bermanfaat untuk pemirsa lainnya di luar sana. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Salam sukses untuk semua.